Komnas Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik menyebut Komnas HAM akan melanjutkan proses penyelidikan kasus hukum terkait kematian Brigadir J. Meski sebelumnya disebut penanganan perkara ini cukup hingga tingkat polisi. Taufan Damanik mengatakan ranah Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan kasus Brigadir J untuk memastikan seluruh pihak terkait dalam peristiwa terlindungi hak asasi manusianya. Dikutip dari tribunnews.com, Taufan Damanik menunjukkan bukti pihaknya tak berlomba dengan Polri. Bukti itu diyakini hampir setiap hari ada koordinasi yang baik antar Komnas HAM dengan Mabes Polri, baik dengan tim khusus maupun penyidiknya. Taufan mengatakan soal mencari pelaku, polisi lebih di depan. Ia menegaskan tugas Komnas HAM memastikan hak setiap orang terlindungi. Taufan menyebut dalam berbagai kesempatan Jenderal Bintang 1, Bintang 2 bahkan Bintang 3 dari Mabes Polri datang ke Komnas HAM. Mereka mendampingi pemeriksaan atau permintaan keterangan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Hal itu disampaikan Taufan karena menurutnya ada beragam komentar di luar. Komentar tersebut mengesankan bahwa penyelidikan Komnas HAM dan Polri sedang berlomba atau tumpang tindih. Hal itu merujuk pada tugas Polri baik dari tim sus bentukan Kapolri maupun penyidik Polri. Taufan dengan tegas membantah Komnas HAM menjadi juru bicara Polri terkait kasus Brigadir J. Menurutnya, jika demikian publik tak akan melihat langkah-langkah maupun pernyataan-pernyataan Komnas HAM. Pada tahap-tahap awal, Komnas HAM justru bertolak belakang dengan rilis yang dikeluarkan penyidik kepolisian. Taufan menyebut kerjasama antar Komnas dengan Mabes Polri mulai ditemukan konstruksi yang mendekati fakta sebenarnya. Meski pihaknya belum mengatakan hal tersebut merupakan fakta yang sudah 100% benar. Brigadir J yang merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo sudah terbukti ditembak. Tak seperti klaim awal yang disebut tewas akibat baku tembak. Kini yang menjadi pertanyaan adalah pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang awalnya disebut sebagai pemicu insiden ini terjadi. Masih menjadi pertanyaan apakah pelecehan seksual tersebut benar menjadi motif atau menjadi bagian dari skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Saat ini 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Baradae, Brigadir RR, KM, dan Verdi Sambo. Motif pembunuhan Brigadir J masih belum diketahui, termasuk kebenaran dugaan pelecehan seksual. LPSK meminta asesmen psikologi di rumah Putri Chandrawati, yakni di Jalan Saguling 3, Komplek Pertambangan, Duren 3, Jakarta Selatan. Namun sayang, LPSK tak mendapat hasil yang signifikan. Putri Chandrawati tak memberikan keterangan utuh karena mengaku malu memberi keterangan kepada tim psikolog LPSK. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi pada Rabu 10 Agustus 2022. Tim asesmen psikologi LPSK sempat menanyakan hal yang membuat Putri malu untuk mengungkapkan. LPSK menyatakan terlepas status hukum dan permohonan perlindungan, Putri Chandrawati memang membutuhkan penanganan medis dari psikiater. Menurut Edwin Partogi, penanganan medis atas kondisi Putri Chandrawati bisa didapat tanpa perlu permohonan perlindungannya disetujui. Sementara itu, Komnas HAM disebut akan melakukan pemeriksaan terhadap Putri pada Kamis 11 Agustus 2022. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM M. Khoirul Anam. Namun masih belum diketahui lokasi pemeriksaan dilakukan. Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap Irjen Verdi Sambo.
Penyebab kematian Brigadir J kini terungkap setelah Polri menetapkan Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka pembunuhan berencana. Fakta tersebut rupanya berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan kepolisian di awal kasus. Terkait hal ini, pihak Kompolnas menjelaskan alasan mengapa terjadi perbedaan kronologi dalam kasus kematian Brigadir J. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto mengaitkan hal tersebut dengan pembentukan tim khusus dan inspektorat khusus. Menurut Beni, keduanya telah berhasil mendalami dan mengevaluasi penanganan kasus yang sebelumnya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Dari situ, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencium ada ketidakprofesionalan dan penyimpangan dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Dikutip dari Kompas.com, Kapolri pun bertindak tegas dengan melakukan mutasi terhadap sejumlah anggota Polri. Beni menilai mutasi para anggota polisi yang diduga tidak profesional ini sangat penting dilakukan. Tindakan ini bertujuan untuk mengatasi kendala psikohierarkis akibat adanya hubungan atasan-bawahan dalam satuan kerja. Dengan begitu, para saksi dan tersangka tak lagi merasa takut atau tertekan, sehingga dapat memberikan keterangan dengan jujur. Lebih lanjut, Beni berharap penyidikan kasus ini dapat terus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ia turut menyinggung penetapan Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka. Beni meyakini penetapan tersebut sudah melalui gelar perkara dan telah ada bukti yang cukup. Sejak kasus ini diungkap pada 11 Juli lalu, Polri menyebutkan Brigadir J meninggal setelah baku tembak dengan Baradae. Namun, keterangan itu kini dibantah oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Listio menyebutkan baku tembak itu merupakan skenario Sambo. Fakta yang sesungguhnya yakni Sambo memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Brigadir J. Setelahnya Sambo menembakkan pistol di Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya agar seolah terjadi adu tembak. Adapun terkait motif penembakan ini, tim khusus masih terus melakukan pendalaman. Selain Irjen Sambo, Polri telah lebih dahulu menetapkan Baradae, Bribka RR, KM menjadi tersangka. Diketahui Brigadir Hendra Kurniawan terseret dalam kasus tewasnya Brigadir J. Istri Brigadir Hendra Kurniawan, Sely Syah, disebut membongkar hal-hal terkait kasus ini. Namun Sely menyebut upayanya untuk membuka suara dihalangi oleh kuasa hukum Ferdy Sambo. Secara tegas melalui Instagram Story, Sely menyampaikan siap buka suara terkait kasus Brigadir J dan tentang skenario Ferdy Sambo. Namun langkahnya dihalangi oleh kuasa hukum Ferdy Sambo. Kuasa hukum Ferdy Sambo mengaku akan segera menyelesaikan semuanya dalam waktu 2 kali 24 jam. Namun hingga hari ini belum ada penyelesaian dari pihak kuasa hukum. Sely kemudian juga menyinggung nasib para anggota yang ikut menjadi korban skenario Irjen Ferdy Sambo. Ia melanjutkan jika Ferdy tak mengungkap fakta apapun dan dirinya juga tak menuliskan apapun, berarti dirinya mendapat teguran. Diketahui suami Sely, Brigjen Hendra Kurniawan terseret kasus ini karena diduga melakukan pelanggaran kode etik. Ia menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus kematian Brigadir J. Sebelum dimutasi ke Polri ke Yanma Polri, Brigjen Hendra Kurniawan menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan atau Karopaminal Divpropam. Barada Richard Eliezer alias Baradae mengaku siap mati saat memutuskan untuk membongkar skenario jahat atasannya Irjen Ferdy Sambo. Ia pun pernah menyampaikan keinginannya untuk dilindungi saat penyidik melakukan pemeriksaan atas kasus ini. Pengakuan Baradae yang siap mati demi mengungkap fakta sebenarnya di balik kematian Brigadir Yosua Huta Barat disampaikan kuasa hukum Baradae. Deolipa membenarkan memang sampai ada ancaman dan tekanan pada Baradae seusai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Saat ini Baradae pun mendapatkan penjagaan ketat di Bareskrim. Ada pula penjagaan dari personel Brimob yang menjamin keselamatan dari Baradae. Sementara itu Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga mengakui bahwa memang Baradae meminta perlindungan seusai memutuskan mengungkap fakta tewasnya Yosua Huta Barat. Baradae mengubah keterangannya dari skenario awal yang sudah diminta atasannya. Saat mengaku, Baradae tegas mengatakan ia harus dilindungi oleh penyidik yang memeriksa.
Berkat kesepakatan perlindungan tersebut, akhirnya Baradae membeberkan kronologi sebenarnya insiden yang awalnya disebut sebagai baku tembak. Sebelum membuat kesaksian, Baradae juga meminta waktu agar bisa menghubungi orang tuanya yang berada di Manado. Kalau di Bareskrim dia nggak terancam, di penyidikan dia tidak terancam, dia merasa aman, dia nyaman di sana, dijaga Brimob juga kok, dikawal, makan minum terjamin, sehari 3 kali, bahkan 4 kali, ya kan? Kita juga ketika masuk Bareskrim ya bagus juga, kita juga dikasih makan. Pagi, siang, sore, siang, malam, pagi juga kasih makan kita. Hebat sekali nih Bareskrim ini sekarang ini kan. Tamu semua dikasih makan. Dalam kasus ini apakah dia ada berpotensi terancam keselamatan dia ini? Kalau dalam kasus ini proses sampai persidangan punya potensi terancam karena kalau dia misalnya tidak di bawah lindungan Bareskrim, bisa jadi kan ya kita nggak tahu lah. Terancamnya itu kan makanya memang pengawalan dia di Bareskrim sangat ketat sekali sehingga susah orang luar bisa tembus.